Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita nyelam nih ke bab 7 dari buku The Five Second Rule karya Mel Robbins. Judulnya aja udah, ngena banget ya. Anda nggak akan pernah merasa pengen melakukannya. Pernah nggak sih Anda tahu banget harus ngelakuin sesuatu, mungkin kerjaan penting, atau olahraga, atau ngobrolin hal sulit, tapi kok rasanya aduh males, ragu, nggak mood gitu. Kita semua pernah lah ya. Nah, kita bakal bedah nih, kenapa bisa begini dan apa solusi praktis dari buku ini. Misinya jelas, biar paham kenapa perasaan sering jadi penghalang dan gimana ngatasinnya. Iya bener banget. Bab ini tuh langsung nusuk ke masalah kita semua ya, melawan penundaan. Dan sumbernya tuh bukan karena kita nggak tahu atau nggak mampu, tapi emang dari cara kerja otak dan ya perasaan kita. Buku ini kayak nantang pemikiran umum gitu loh, yang bilang kita harus merasa siap dulu baru bertindak. Padahal katanya justru kebalikannya. Mari kita lihat deh gimana Mel Robbins ngebongkar ini. Oke, nah buku ini langsung kasih contoh yang relevan banget. Christine di rapat kerja. Dia punya ide bagus nih, tahu banget idenya bakal ngebantu, tapi tiba-tiba muncul keraguan. Kayak, entar ideku kedengeran konyol nggak ya? Kok yang lain nggak ada yang ngomong gini? Entar aja deh. Dan dalam hitungan detik aja kesempatan itu bisa hilang gitu aja. Aduh, saya bisa bayangin banget deh seberapa sering kita semua kayak Christine itu ya kan. Niat udah bagus, ragunya ngeblok. Persis. Dan disinilah inti argumen di bab ini, yang ngutip pandangan neuroscientist Antonio Damasio. Kita ini pada dasarnya mesin perasa yang berpikir, bukan sebaliknya, kayak yang sering kita kira. Risetnya bilang, sekitar 95% keputusan kita itu dipicu sama perasaan saat itu juga. Bukan sama logika, bukan tujuan jangka panjang kita, atau analisis rasional. Jadi tanpa sadar, pertanyaan di kepala kita itu bukan, ini perlu dilakuin nggak ya? Tapi lebih ke, aku lagi mood nggak ya buat ngelakuin ini sekarang? Nah, itu dia. Kuncinya di kata merasa. Ya, perasaan kita pas mau bertindak mungkin capek abis kerja atau nggak yakin sama diri sendiri, takut gagal, takut diomongin. Itu sering banget bertolak belakang sama apa yang kita tahu sebenarnya bagus buat kita. Makanya buku ini bilang tegas banget, Anda tuh nggak akan pernah merasa pengen ngelakuin hal yang susah, nggak nyaman, atau baru. Nungguin motivasi atau mood dateng tuh ya sia-sia aja, kayak nungguin durian runtuh mungkin ya. Hehe, iya bisa jadi. Terus gimana dong cara ngatasin jebakan perasaan ini? Nah, buku ini nawarin solusi yang praktis banget, bisa langsung dicoba. Aturan 5 detik. Caranya simple, pas Anda sadar ada dorongan buat ngelakuin sesuatu yang penting tapi kok ragu, langsung hitung mundur dalam hati 5, 4, 3, 2, 1, terus langsung gerak fisik. Oh, jadi ini kayak semacam interupsi positif gitu ya, buat motong jalur ragu-ragu di otak sebelum keburu makin gede gitu. Tepat sekali. Hitungan mundur ini fungsinya kayak pemicu kognitif. Dia ngalihin fokus Anda dari keraguan sama ketakutan yang muter-muter di kepala. Dan yang lebih penting lagi, aksi ngitung mundur terus langsung gerak ini tuh memutus pola pikir nunda-nunda otomatis kita. Sekaligus ngaktifin bagian otak, korteks prefrontal, yang tugasnya buat tindakan sadar, fokus, dan ngambil keputusan yang bertujuan. Jadi, Anda seolah-olah ngebajak kembali kendali dari sistem limbik, pusat emosi kita, yang biasanya maunya nyari nyaman aja. Wah, saya suka nih istilah ngebajak otak sendiri. Dan contohnya di buku ini banyak banget ya. Tadi ada Christine yang akhirnya 5, 4, 3, 2, 1 dan berani ngomong di rapat. Ada juga Anna yang ngaku nggak pernah mood olahraga abis kerja, tapi dia pakai 5, 4, 3, 2, 1, langsung naik sepeda statisnya. Bahkan orang sekreatif Lin-Manuel Miranda, penulis Hamilton itu loh. Dia ngaku berjuang lawan ragu selama 6 tahun pas nulis. Dia nggak nunggu mood datang, tapi terus aja maksain diri nulis. Dikit-dikit. Dan yang menarik lagi nih, tindakan yang dipaksain pakai aturan 5 detik ini bukan cuma bikin kerjaan kelar, tapi juga secara aktif ngebangun rasa percaya diri. Ini sejalan sama konsep psikologi do good, be good. Ubah dulu perilaku, nanti persepsi dan perasaan soal diri sendiri bakal ngikutin. Tiap kali Anda berhasil pakai 5, 4, 3, 2, 1 buat bertindak walaupun rasanya nggak enak banget, Anda tuh kayak ngasih sinyal ke otak. Ternyata bisa ya ngelewatin ini. Ternyata aku lebih kuat dari perasaanku. Ini kayak ngelatih otot berani gitu. Yang pelan-pelan gantiin kebiasaan nunda gara-gara perasaan nggak nyaman.
Kayak cerita anak Kate di buku yang awalnya takut idenya dianggap aneh, pas dipaksain ngomong, kreativitasnya malah keluar. Berarti ini bukan soal neken atau ngabaikan perasaan ya? Soalnya mungkin ada yang mikir, emang sehat ya terus-terusan ngelawan perasaan? Pertanyaan bagus. Ini bukan soal neken atau nyangkal perasaan. Perasaan itu ya nyata, valid kok. Aturan 5 detik ini lebih ke mengakui perasaan itu. Oke, aku lagi takut, males, ragu nih. Tapi nggak ngebiarin perasaan itu ngatur tindakan. Ini soal milih buat bertindak sesuai sama tujuan Anda, walaupun ada rasa nggak nyaman yang nemenin. Keberanian kan bukan berarti nggak ada takut, tapi tetap jalan walau takut kan. Oke, ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Jadi intinya dari bab Anda nggak akan pernah merasa pengen melakukannya ini adalah stop nungguin wangsit, motivasi, atau perasaan siap yang sempurna buat ngelakuin hal penting. Kemungkinan besar perasaan itu nggak bakal datang sendiri, apalagi buat hal yang menantang. Jadi pakai aja hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1 itu sebagai alat, sebagai pemicu fisik untuk dorong diri ngelewatin tembok rasa nggak nyaman itu. Persis. Ujung-ujungnya, tindakanlah yang bikin perubahan, bukan nunggu perasaan berubah. Keberanian-keberanian kecil yang Anda latih tiap hari pakai aturan ini, itu yang bakal bangun fondasi pede yang kokoh dan asli dari dalam diri. Bukan dari pujian orang lain, tapi dari bukti nyata kalau Anda bisa ngalahin diri sendiri. Nah, sebagai penutup nih buat Anda renungkan, coba deh pikirin, ada mbak satu hal, mau gede atau kecil, yang udah lama banget Anda tunda, cuma gara-gara nggak mood atau nggak pengen aja. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi kalau besok pagi, atau mungkin sekarang juga nih, Anda coba pakai 5, 4, 3, 2, 1, terus langsung ambil langkah pertama. Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.